Sebelumnya, saya pernah bilang bahwa cinta pertama seorang pria takkan pernah lepas dari hatinya. Seorang pria akan sangat sulit melupakan masa lalunya. Apalagi ketika di masa lalu, berjuta kenangan indah pernah mereka ukir bersama. Namun seiring berjalannya waktu, hidup manusia harus tetap berjalan maju. Dan terkadang, kita akan menemukan sesuatu yang bisa menumpuk keindahan dan seluruh kenangan itu. Sesuatu yang berarti dan sangat berharga. Seperti kisah pria di film ini. Jadi, begini ceritanya. Pria ini bernama Fuji. Ia adalah mahasiswa tua jurusan kedokteran di sebuah universitas ternama Jepang. Walaupun kuliah dokter, bukan berarti Fuji adalah anak orang kaya. Orang tuanya telah lama bercerai, dan Fuji harus hidup seorang diri. Dengan prestasi yang Fuji miliki, akhirnya ia pun dapat berkuliah dengan full beasiswa. Dan untuk menghidupi dirinya sehari-hari, ia hanya bekerja serabutan sebagai fotografer jalanan, yang kadang sering disangka orang kayak gelandangan. Hari itu adalah tahun ajaran baru. Pentax dan Fuji yang sedang mencari calon anggota UKM segera menawari maba cantik bernama Haru. Di sana seperti abang-abangan kampus pada umumnya. Pentax mengiming-imingi Haru berbagai hal. Mulai dari portofolio CV yang bakal cantik kayak Pak Anies, pengalaman kerja sesuai bidangnya, dan juga kesempatan untuk trial gratis CPNS. Awalnya Haru ragu, namun setelah melihat Fuji di sana, ia pun berubah pikiran. Memang bisa dibilang ketampanan Fuji ini layaknya kayak Daud, yang mampu memikat setiap hati perempuan. Fisiknya tinggi, harumnya wangi, dan juga ahli bela diri. Wih, salah, cok, ulah. Sorry, saya balik lagi. Hari itu juga, Pentax meminta Fuji untuk mengajari Haru dasar-dasar fotografi. Namun tiba-tiba, hujan turun begitu lebatnya. Fuji dan Haru pun segera mencari tempat berteduh. Di sana Haru bertanya, apa yang membuat Fuji suka dalam fotografi? Ia menjawab bahwa dirinya begitu pemalu, pendiam dan juga sering dihina cupu. Namun lewat foto, ia bisa mengungkapkan semua isi hatinya. Sepulang hunting foto, mereka berdua pun segera mencetak hasil jepretannya. Satu persatu foto pun mulai mengering dari hasil penyemaian. Dan Fuji dibuat terkejut dengan sebuah foto dirinya yang diambil oleh Haru. Haru pun hanya bilang bahwa ia sangat menyukai ekspresi Fuji. Dan juga, bukannya lewat foto, ia bisa mengungkapkan isi hati. Hari demi hari pun berlalu. Kini Fuji dan Haru pun tampak semakin dekat. Atau mungkin benih cinta mulai mekar di hati mereka. Fuji dan Haru benar-benar tak bisa menutupi rasa cinta mereka. Itu semua tampak dari kesehariannya yang saling bertukar foto dan surat untuk mengungkapkan isi hati masing-masing. Suatu hari, Pentax mengajak seluruh anggota UKM untuk mengabadikan sebuah foto, yaitu terbitnya matahari. Ia bilang bahwa pemandangan saat terbit akan tampak lebih indah dan penuh dengan makna. Dan benar saja, keesokan paginya, Fuji meminta Haru untuk berangkat lebih pagi. Dan agar Haru tidak lelah, maka Fuji akan menjemputnya. Di perjalanan itu, mereka berdua pun saling bercerita. Cerita tentang hidup pribadi masing-masing. Haru bilang bahwa ibunya telah lama meninggal. Kini ia hanya tinggal bersama sang ayah yang begitu galak. Dan iya, Harulah yang bertugas menggantikan peran ibu mengurus rumah. Fuji bilang bahwa mungkin menyenangkan jika memiliki tempat untuk pulang. Ya walaupun galak dan cerewet, tapi setidaknya di dalam rumah itu tidak ada keheningan dan juga kesepian. Tidak seperti dirinya. Maka dari itu, ruang UKM di kampusnya memiliki arti lebih besar dibandingkan rumahnya.
Di sana, Haru pun terkesima dengan nyala indah dari sang surya. Ini adalah kali pertama untuk Haru melihat matahari terbit secantik ini. Iya, memang cantik. Begitu cantik sampai pandangan Fuji tidak bisa lepas dari wajah Haru. Di sana Fuji bertanya, apakah Haru bersedia mengisi relung kosong dalam hatinya? Tak hanya itu, Fuji memberanikan diri untuk menggenggam tangan Haru. Hal itu jelas membuat suasana hati Haru kian meronta-ronta oleh bahagia. Fuji menambahkan bahwa ini adalah kali pertamanya jatuh cinta. Oleh sebab itu, ia tak mau memaksa Haru menerima ungkap cintanya dari Fuji. Kehilangan Haru lebih ia takuti. Namun Haru segera memotong perkataan Fuji dan bilang bahwa ia mau dan bersedia karena Fuji juga cinta pertamanya. 聞きたいです。寝ちゃってんじゃねえかよ。遅えよ。なんでしかも撮ってんのね。あの頃の清烈な思います。 Mereka berdua pun kini resmi menjadi sepasang kekasih. Tiap harinya, Fuji dan Haru selalu menghabiskan waktu di perpustakaan. Majalah demi majalah fotografi mereka tandai dan berjanji satu sama lain untuk mengunjungi tempat-tempat indah itu. Tentunya di masa depan nanti. Tapi sepertinya masa depan terlalu lama untuk mewujudkan janji. Fuji pun bilang bahwa ia punya cukup tabungan untuk datang ke salah satu tempat ini. Namun masalah utamanya adalah ayah Haru. Fuji pun diajak oleh Haru ke rumahnya. Di sana, awalnya perbincangan mereka berjalan dengan normal. Namun saat Fuji meminta izin pergi bersama Haru, ayahnya menolak. Ayah Haru segera meminta Fuji untuk ikut dengannya. Di dalam kamar itu, ayahnya menyimpan ratusan foto Haru sejak ia kecil, hingga ia tumbuh jadi wanita cantik seperti sekarang. Ayahnya bilang, sejak meninggalnya sang istri, hanya Harulah satu-satunya. Jadi jika Fuji ingin merusak atau membahayakan Haru, lebih baik tidak perlu. Lagi pula Fuji hanya pria miskin pengangguran dan sepertinya tidak punya masa depan. Ayahnya pun menghina Fuji karena sudah lebih dari 8 tahun berkuliah, namun dirinya juga belum tamat. Nah, diriku tak bermaksud menghinamu, tapi aku hanya sangat sayang kepada anakku. Kurushinda. Namun, penolakan itu tak serta-merta membuat Fuji menyerah. Ia akan tetap memperjuangkan cinta pertamanya. Dengan lugas, Fuji bilang kepada Haru bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh Haru lewatkan. Selain itu, Fuji berjanji bahwa ia akan selalu menjaga Haru dengan baik selama perjalanan ini. Perkataan Fuji jelas meluluhkan hati Haru. Di bandara, Haru telah menunggu Fuji untuk segera berangkat. Namun sepertinya Fuji harus berangkat sendirian. Haru minta maaf. Ia minta maaf bahwa dirinya tak bisa melanjutkan hubungan dengan Fuji. Ia bersumpah bahwa dirinya sangat mencintai Fuji. Namun, ia tak bisa meninggalkan ayahnya seorang diri. Selain itu, ia tak mau sang ayah makin membencinya. Oleh karena itu, Haru kembali minta maaf. Dan sepertinya kisah cinta mereka harus berakhir di tempat ini. Bertahun-tahun mulai terlewati. Usaha keras dan jeripaya Fuji kini telah membuatnya menjadi dokter kaya raya. Ia tak dendam dengan Haru. Namun momen perpisahan mereka jelas membuat luka yang begitu dalam di hati Fuji. Hati Fuji kini telah mati rasa. Namun, seorang pasien yang bernama Aoi bilang bahwa hati Fuji bukanlah mati rasa, melainkan dirinya hanya belum menemukan sebuah arti sesungguhnya dari rasa bahagia. Perkataan Aoi itu sejenak membuatnya berpikir bahwa mungkin Fuji terlalu lama menutup hatinya.
terlalu lama hanya untuk cinta pertamanya yang tak pernah bisa ia miliki. Kalimat Aoi jelas membuat Fuji berpikir keras. Bagaimana caranya ia bisa melepas masa lalu dan segera beranjak untuk hidup yang lebih maju. Teman Fuji yang bernama Oda memberitahu bahwa bahagia tidak bisa dipaksa. Jika titik bahagia Fuji adalah masa lalunya, sampai monyet menciptakan roket pun ia tidak akan bisa mendapatkannya. Dan mungkin Oda hanya bisa memberikan sebuah nasihat bahwa membuka hati kembali tidak seburuk ditinggal pergi. Esoknya, Fuji kembali mengadakan konseling dengan Aoi. Di sana Aoi bercerita bahwa di masa lalu ia kerap kali mendapatkan penolakan, pengkhianatan, dan bahkan ia berpikir, mengapa Tuhan begitu kejam? Mengapa Tuhan seakan tidak suka jika dirinya jatuh cinta? Aoi menambahkan, karena semua pengalamannya itu, Aoi percaya bahwa sebuah cinta pasti ada masanya. Tapi Fuji menepis perkataan Aoi dengan bilang bahwa ia kenal dengan seseorang yang cintanya bertahan begitu lama. Dengan tatap mata lembutnya, Aoi berkata bahwa Fuji pasti akan segera mendapatkan rasa cinta itu lagi. Tak sadar, mata Aoi pun luluh basahi pipinya. Dan tak sadar juga, mungkin cinta yang baru dari Aoi tumbuh untuk pria yang ada di hadapannya. Terlarut oleh suasana, Fuji dan Aoi pun memadu asmara. Mereka juga mulai sering bertemu, dan perlahan juga cinta yang mati di hati Fuji mulai datang kembali. Namun ia masih tak bisa menerimanya. Fuji masih merasa bahwa hatinya hanya milik Haru semata. Dan dengan penuh rasa ragu, Fuji bertanya, apakah rasa cinta yang baru dari Aoi adalah dirinya? Aoi pun hanya diam, seakan ia sudah tahu apa yang akan Fuji katakan. Dan dengan lirih, Fuji meminta maaf bahwa ia belum bisa menerima sebuah cinta. Aoi pun hanya tersenyum mendengar kalimat Fuji. Ia bilang bahwa itu tidak apa-apa. Lagi pula, hubungan mereka sebenarnya hanya dokter dan pasien. Seraya memalingkan wajah, Aoi berpamitan kepada Fuji dan bilang, terima kasih. Mereka berdua pun kini telah resmi berpacaran. Bahkan kedekatan mereka yang lambat laun semakin erat membuat Fuji semakin yakin untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya Fuji dan Aoi pun menikah. Mereka berpikir bahwa hari-hari bahagianya tidak akan pernah lekang oleh masa. Namun, seperti yang Aoi takutkan, kondisi pernikahan mereka semakin hari semakin longgar. Tidak ada sapa dan tawa bahagia yang seperti dulu mereka rasakan. Semuanya hanya tinggal formalitas. Aoi tak lagi merasakan cinta dari Fuji. Dan begitu pula, Fuji tak lagi merasakan gairah dari hubungan ini. Bahkan saking hambarnya, luapan marah di rumah pun tak lagi ada. Aoi sengaja menjatuhkan gelasnya. Namun Fuji tak marah sama sekali. Aoi pun mulai diliputi traumanya lagi. Ia kira pertemuannya dengan Fuji akan mengubah hidupnya. Namun ternyata tidak. Ini sama halnya di masa lalu, di mana cinta yang ia rasa seakan memiliki masa yang pasti akan berakhir jika sudah takdirnya.
Esok paginya, Fuji mendapati Aoi sudah pergi. Awalnya ia mengira Aoi berangkat duluan. Namun sampai siang tiba, kabar dari Aoi tak kunjung ia dapatkan. Fuji pun masih berusaha untuk menghubungi Aoi. Ia juga bilang bahwa setelah pulang kerja, Fuji ingin makan malam bersama istrinya itu. Namun berjam-jam Fuji menunggu, batang hidung Aoi masih saja tak nampak. Ia pun lalu pergi ke warung Oda dan bercerita bahwa istrinya seharian ini menghilang. Namun, entah mengapa, Fuji merasa tak begitu khawatir dengan itu. Fuji bilang bahwa ternyata memang lebih nyaman hidup sendiri. Bebas, seperti Oda. Namun temannya itu menimpali. Jika dirimu pulang tak ada yang menanti, apakah itu sebuah kebebasan? Apakah ketika kamu bangun tak ada yang menyapa? Itu sebuah kebebasan. Dan jika dirimu sakit dan tidak ada yang merawat, apakah itu sebuah kebebasan? Atau malah sebuah rasa kesepian? Perkataan Oda malam itu membuat hati Fuji terketuk. Ia pun sadar, selain tanggung jawab, di sebuah pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta. Namun bagaimana? Bagaimana bisa Fuji jatuh cinta lagi di saat perasaannya sudah habis? Oleh karena itu, Fuji berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia masih mencintai Aoi sekarang. Siang itu, Fuji mendatangi tempat karaoke untuk menemui adik Aoi. Di sana sang adik bilang, apakah kakaknya kabur? Mendengar itu, Fuji terkejut. Kenapa sang adik tahu akan hal ini? Adik Aoi bilang bahwa cerita kakaknya kabur sudah bukan cerita baru. Sejak dulu, berulang kali sang kakak meninggalkan rumah hanya karena hatinya sedang tidak baik-baik saja. Dahulu memang perlakuan orang tua mereka tak begitu baik. Namun kini, kakaknya telah hidup bersama Fuji. Dan jika sampai sang kakak kabur lagi, maka sudah jelas kehidupan rumah tangga mereka berdua sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, adik Aoi hanya bisa bilang, jika Fuji mencintai kakaknya, carilah dia dengan rasa cinta, bukan hanya tanggung jawab belaka. お姉ちゃん見ながらいつも思ってた。 Sesampainya di rumah, Fuji mendapati sebuah surat yang ditulis oleh Aoi. Di sana, Aoi menuliskan bagaimana caranya mencegah akhir dari sebuah cinta. Bagaimana caranya sebuah cinta bisa menetap selamanya. Aoi merasa bahwa hubungannya dengan Fuji awalnya bahagia, bahkan sangat bahagia. Namun lambat laun, rasa cinta itu mulai memudar. Aoi pun menanyakan tentang kilas balik perjalanan mereka berdua. Apa yang dahulu membuat Fuji jatuh cinta kepadanya? Dan mengapa hal itu semakin hilang sekarang? Lalu di akhir surat, Aoi kembali bertanya, bagaimana caranya mencegah akhir dari sebuah cinta? Air mata Fuji pun menetes dari peluhnya. Ia menangis bukan karena sedih, namun ia menangis karena merasa tak berguna. Bahkan hal itu sampai mengganggu pekerjaannya. Rekan dokternya pun menegur. Ia bilang bahwa Fuji nampak tak sehat akhir-akhir ini. Fuji hanya menjawab bahwa ia merasa gagal. Ia merasa gagal memahami Aoi yang padahal dirinya adalah dokter. Ia punya ilmunya. Ia seharusnya bisa memahami Aoi lebih mudah. Namun kenapa? Kenapa diri Fuji begitu bodoh sampai-sampai sang istri harus pergi dari rumahnya? Rekannya pun menjawab bahwa hal itu lumrah terjadi di manusia. Lagi pula, dokter juga hanyalah manusia biasa. Kita bukanlah pahlawan yang tak bisa merasakan sakit dan kegagalan. Dan untuk masalah Aoi, sebuah cinta tak bisa dijawab hanya dengan ilmu saja. Kamu harus merasakannya. Kamu harus bisa merasakannya dengan hatimu.
bagaimana dahulu kamu jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya, Fuji kembali mengunjungi tempat di mana ia jatuh cinta kepada Aoi. Kebun binatang. Tempat di mana Aoi bekerja sebagai dokter hewan di sana. Selain itu, Fuji mulai menuliskan setiap memori yang ia ingat bersama Aoi dahulu. Memori yang ia harap bisa membangkitkan rasa cintanya kembali kepada sang istri. Namun siang itu, tiba-tiba Fuji mendapatkan sebuah kabar duka. Bahwasanya cinta pertama Fuji, Haru, telah kembali kepada Sang Maha Kuasa. 言ってほしいところがあるんだけど。Fuji pun sampai di sebuah tempat yang bernama rumah peristirahatan terakhir. Di tempat itu, Fuji dipersilakan masuk. Seorang perawat menceritakan perjalanan dan juga kisah yang telah Haru lewati selama ini. Dan apakah Fuji tahu? Nama Fuji masih selalu Haru bicarakan di sini. Sang perawat menceritakan bahwa Haru adalah fotografer ternama yang telah menjelajahi dunia. Lebih dari ratusan negara telah ia abadikan dengan lensanya. Dan yang membuat Fuji terkejut adalah tempat-tempat yang Haru datangi adalah tempat yang dahulu mereka impikan bersama. Selain itu, sang perawat bertanya, apakah Fuji tahu mengapa Haru bisa sampai tempat ini? Haru mengidap kanker otak stadium 4. Penyakit itu telah lama ia derita. Dan mungkin Haru tak pernah menceritakannya kepada Fuji. Haru bilang bahwa ia tak ingin mengobatinya. Ia hanya ingin menghabiskan sisa waktu yang ia miliki untuk mendatangi tempat yang menjadi impiannya bersama orang yang ia cintai. Ia menyesal bahwa dulu dia menolak ajakan Fuji. Ia menyesal bahwa dirinya tak bisa memilih. Ia menyesal mengapa dirinya dulu terlalu takut untuk mencapai mimpi. Dan ia juga menyesal mengapa dirinya dahulu tak mengejar Fuji. Haru menyesal dan terus menyesal. Namun apakah penyesalan itu berguna untuk sekarang? Seraya memberi peninggalan Haru, sang perawat berkata bahwa cinta Haru abadi untuk Fuji. Fuji kini mulai dilema. Sejenak ia mulai merasakan cinta yang baru. Namun, seluruh kenangannya bersama Haru mulai menyeruak. Ia meminta Pentax untuk mengantarnya ke sebuah tempat. Tempat di mana ia pertama kali bertemu Haru. Di sana, Fuji segera mencetak foto dari kamera Haru. Satu persatu foto mulai ia keringkan. Namun pandangannya tertahan di sebuah foto, yaitu foto Aoi. Fuji bingung dan tak paham dengan apa yang terjadi. Seluruh pikirannya mulai menjadi buyar. Namun dia tak punya cukup waktu. Dan untuk mendapatkan kejelasan ini, sepertinya dia tahu kemana ia harus pergi. Yayai! Di sana, Fuji berulang kali bertanya, mengapa Aoi bisa bertemu dengan Haru? Mengapa Aoi bisa sampai ke tempat ini? Dan mengapa dirinya pergi meninggalkan Fuji seorang diri? Seluruh tanya Fuji dibiarkan Aoi berlalu begitu saja. Hingga akhirnya, Fuji dapat menggapai tangan Aoi dan segera memeluknya.
Fuji berkata bahwa ia dahulu sangat mencintai Haru. Bahkan mungkin Aoi tahu cinta Haru sampai akhir hayatnya hanya untuk Fuji. Aoi pun mengiyakan hal itu. Namun ia kesal. Ia sangat kesal mengapa dirinya cemburu dengan wanita sebaik Haru. Aoi bercerita bahwa di hari itu ia menemukan surat terakhir dari Haru. Di sana Haru menyampaikan terima kasih dan beritahukan di mana ia sekarang. Oleh karenanya, Aoi segera pergi kemari dan menemui orang yang cintanya tak lekang termakan oleh waktu. Aoi mendaftar sebagai perawat di tempat ini. Dan sehari-hari, ia melihat puluhan orang mengukir sisa hidup mereka di sini. Termasuk Haru. Awalnya Aoi hanya ingin tahu bagaimana masa lalunya dengan Fuji. Namun, di hari itu, perkataan Haru telah menyadarkannya. Kalimat yang Haru sampaikan di akhir hayatnya telah menyentuh dalam hati Aoi. Sebuah cinta hanya bisa dirasakan. Mungkin terkadang rasa cinta mulai pudar dan kalah dengan rasa bosan. Tapi menurut Haru, rasa bosan yang datang adalah seperti rasa sakit. Ia tak bisa dihindari. Namun menderita adalah sebuah opsi. Ketika kamu merasakan sakit seperti di kepalaku, pilihanmu hanya dua. Meratapi rasa sakitnya, atau beranjak pergi memenuhi sebuah mimpi. Dan aku memilih yang kedua. Begitu pula cinta. Rasa bosan tak akan bisa kita hindari. Namun bertahan melawannya adalah sebuah opsi. Aoi, kau lupa menyembunyikan surat nikahmu. Tapi, aku berterima kasih kepadamu. Terima kasih telah mencintai pria yang paling kukasihi. Terima kasih telah membuatnya jatuh cinta untuk kedua kali. Dan terima kasih. Semoga kalian berdua berbahagia. Setelah mendengar semua itu, Fuji hanya bilang, "Ayo pulang. Ayo pulang ke rumah, di mana kita memimpikan bahagia. Maafkan aku yang pernah mengacuhkanmu. Maafkan aku yang sempat membuat dirimu tidak bahagia. Jadi Aoi, ayo pulang. Temani aku. Terus temani diriku. Dan aku mohon, cintai aku selamanya." Cinta pertama yang memang ya bagi seorang pria, cinta pertama mereka memberikan kesan yang begitu sempurna. Namun lewat film ini, kalimat tersebut mampu terpatahkan. Cinta habis di orang lama, mungkin bagi saya cuma sebuah bualan belaka kayaknya. Cinta kita itu gak habis, melainkan diri kita sendiri yang selalu menutup kemungkinan untuk jatuh cinta kembali. Dan bagi saya, kehilangan cinta pertama awalnya terasa sangat berat. Komunikasi menjadi lebih bosan, hubungan mulai renggang, dan waktu bersama mulai kosong oleh sejuta sibuk masing-masing jiwa. Hingga suatu hari, saya melihatnya lebih bahagia dengan orang lain. Dan ya awalnya saya marah. Saya benci dan ingin sekali membalaskan rasa sakit ini. Namun, ketika bertemu dengan cinta yang baru, dia mengajarkan saya sesuatu. Masa lalumu biarkanlah berlalu. Cinta itu tidak memandang bagaimana dirimu dahulu. Cinta itu tidak memandang seperti apa wujudmu. Dan seharusnya cinta adalah sebuah rasa yang membuatmu ingin semakin maju.
dan berkembang lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan kurang lebih, film di atas menggambarkan seluruh perjalanan cinta Daud sampai hari ini. Tuh. Saya tahu bagaimana Anda memulai semuanya. Ya, tapi saya Gogot dan segenap tim Pusra Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah mengomentari, memberikan komentar maksudnya. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, itu sudah membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik. Dan saya ingin menanggapi sebuah komentar dari sebuah akun yang namanya akun pribadi 3543. Ini pakai bahasa Jawa ya, coba tak artinya. Kang, saya mau tanya, kok mesti film drama, kenapa? Jawab di video selanjutnya. Oke, tak jawab ini. Kenapa film drama? Karena aslinya saya pribadi juga lebih senang film ini. Karena apa ya? Film yang bisa ditonton di saat, film yang gak harus dilihatin secara terusan sih, maksudnya kayak saya dengerin aja, oh iya ini begini. Dan bukan drama ya, lebih ke, kalau saya lebih ke banyak film yang komedi drama, terus juga romance komedi, karena filmnya lebih enteng. Dan kebanyakan film-film komedi aneh sih. Dan kalau yang dulu kenapa filmnya begitu semua, ada banyak bukitnya, ada banyak lembahnya, ya itu kan tuntutan perusahaan. Jadi kalau kalian bertanya kenapa yang lama tidak lanjut, putus kok. Ya tapi begitulah maksudnya ya. Akhirnya makanya sebatin ini dibuat, saya bilang sama partner saya dan tim saya juga bilang, saya pengen deh bikin dari filmnya saya seneng, kenapa sih kalian bisa nggak bantu gitu kan. Dan ternyata mereka juga senang juga film kayak gini, dan ya sudah kita lanjutin di situ. Beberapa naskahnya saya yang tulis, beberapa ada Daud yang nulis, ada Widodo juga, ada partner saya juga yang nulis, dan beberapa cerita di dalamnya kadang saya ambil dari kehidupan pribadi saya, samarkan, terus saya ganti namanya. Ada juga dari cerita Daud, cerita teman-teman saya, pengalaman-pengalaman orang, dan bukan berarti menjual hal pribadi, enggak. Jadi apa yang ada sebatin itu sebenarnya isi perasaan pribadi sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang relate, udah tuangin aja di belakang gitu. Jadi semoga apa yang saya bilang ini menjelaskan ya, Mas, akun pribadi saya nggak tahu namanya di luar apa, karena ini saya lihatnya dari dalam channel, itu dia. Dan untuk itu saya ingin mengucapkan, saya mau pamit dulu. Jadi segenap tim Pusra Epic Glory ini mau pamit, dan sebelum pamit seperti biasa saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada masalah yang itu berat banget, please yang tenang, ya toh, nggak usah buru-buru, nggak ada yang ngajak kamu susu. Duduk sih, taruh napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan biasa sebatin aja dulu.